Acara apa ya Janto? Syukur lagi deh susah. Oh, syukur. Di situ Ustaz Sirman, di situ Ustaz Haji Muhajir, Ustaz Nurdin ya, sama santriku 3 orang, 4 orang, 5. Itu banyak persamaan di sini. Di sini juga ada acara 2 orang di sini. Acara apa itu? Acara kawinan dengan orang meninggal juga. Oh, di situ. Iya. Oh, siapa yang ceramah di situ ya? Tidak tahu ya. Ini yang dari Kalimantan ini. Dari Kalimantan nih. Iya. Pas setengah 6, pas kita menelpon baru juga selesai dia. Jadi jam berapa tadi tiba mayatnya? Jam 4:30 di sini. Diterbangkan dari sana? Jam 12 lewat. Saya langsung papa pulang ganti pagi. Kenapa sakit ke? Lama ke sana. Di sana. Tapi memang tinggal di sana Mi. Iya. Ini rumah siapa? Rumahnya Tapi tidak ada orang tinggal. ada. Alinya saudaranya. Di sana usahanya. Ya. Berarti ada acara ceramah juga di sana, Ustaz? Di mana? Di Anak Jantung? Tidak. Acara bersanji, Bang. Ini lagi. Nek kita ambil rumahnya bagian aler apa? Di masih mana ini? Rak ini selesai. Ini dia. Ya, kini ceramah lakin nih. Di kanan-kanan. Ya. Iya, saya anu juga, cuma pakai iya, sama nih. Situ lagi. Sebentar lagi insya Allah. Berapa lama kau? Bingung tuh belakang jangan tak belatut tahu. Lagi mau. Iya, ada kata pelantaran ini. Syukuran apa? Ini anggota DPRD, Sas. Kukira pelantikan besok itu. Oh, dia terpilih juga? Iya. Masya Allah. Oh. Terus bagaimana nih anu kono? Tetap katanya dilantik nih? Itu seserino, Sas. Iya. Tahu Tetap dilantik tapi di anu tuh di lembaga. Cuma setelah itu di PAW nih. Di Kansul di Campagaloy. Dekat rumahnya Janto. Jamaah masih kurang karena di sini masih banyak yang bertepatan. Ini kita apa ya, Pak? Paswa. Oh. Ternyata ada juga TikTok ini Pansul. Masya Allah. Pansul kan? Pansul nanti hari Minggu kalau bisa kita live bareng. Jadi kita nyanyi-nyanyi di rumah pakai akun. Oke, makasih yang sudah absen. Siap, Pansul, makasih, Masya Allah. Adi Fala, makasih. Ini siap-siap mau
menyampaikan ceramah. Yang jadi tayang? Dicek-cek Bang sebentar. Iya. Cek-cek Bang. Kita tahu. Kita mau cek nih. Tes satu. Ehonya las turun. Ho, nabi di Panau. Kami. Kasih turun ehonya semua. Lala isinya mana? Oke. Buat panen ini. Tes satu. Ya, Bagus bisa. ya itu. Enggak kami. Enggak Ya, kami. inyo. Hah? Dokong kami. Ulang kapan di? Ya. Kita mau komentar di. Mulai Miki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Ya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bontoloy, yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Muda Tahir Al-Aksi SH, dan yang saya hormati Adinda yang mengaji sebentar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembukaan oleh protokol. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Andi Muhammad Fadli. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh agenda kami. Acara inti yaitu acara takziah malam-malam hari ini yang dibawakan oleh Kiai Muda Haji Tahir Al-Aksi SH. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Saya di depan situ tapi lah mau balik mau simpang isi mau kerekam kita deh. Ambil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ulangi salamnya di. Aku dengar kini ada yang tidak jawab. Ulangi dulu nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, terkhusus yang saya hormati dan kita hormati bersama, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Bontoloy, alhamdulillah, dan seluruh yang hadir, yang saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa aku sebutkan nama satu persatu. Karena kalau kita sebut satu persatu sampai jam 1 tidak selesai. Tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat dan sopan saya semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah semoga selalu dalam rahmat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Aksiru min dzikril maut. Perbanyak mengingat yang namanya kematian. Kenapa mesti kematian harus diperbanyak untuk diingat Bapak Ibu? Karena
salah satu perkara yang pasti akan terjadi Bapak Ibu adalah perkara kematian. Iya, kayaknya masih banyak di kursi yang kosong. Kita isi kursus apa? Kursi kosong. Nah, ya. Bagaimana Bapak Ibu, lanjut nih? Saya ulangi. Karena salah satu perkara yang pasti akan terjadi adalah perkara kematian. Maka kita selalu diingatkan Bapak Ibu untuk tidak melupakan yang namanya kematian. Angurangi kiterusi. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita mengingat kematian? Banyak cara Bapak Ibu. Salah satu di antaranya hadir dalam acara seperti ini. Ini bagian daripada kita mengingat kematian. Jadi kalau ada acara takziah, kemudian kita ada kesempatan, niat ja kesempatan ta, niat ja waktu ta, maka sempatkan untuk datang Bapak Ibu. Sempatkan untuk datang. Tanpa memilih-milih ustaz. Iya toh? Kang ada tom biasa itu jamaah Bapak Ibu, sengaja na buku tanangnya. Inalat ceramah sebebangi. Gitu. Nakana iyano, nakana lele, pamariwat tua. Kenapa ya? Nah bilang kalau dia saya yang ceramah tidak datang Ustaz. Bilang kenapa? Saya pernah hadir dan kebetulan dia yang ceramah. Terus kenapa ya? Nah bilang Ustaz, 5 na bahas, kinakingasin na tabah. Iya. Oke lah, Bapak Ibu, kita persilakan dulu untuk duduk ya. Ya, duduk maki dulu Bapak Ibu. Nah, gagatongan tuh pernah cidem jamaah dan apa ceramah toto. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Amami? Amalia? Baik, kita lanjut. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Mesti kematian itu harus selalu diingat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kematian, karena ini malam pertama ya. Kalau kita berbicara tentang kematian Bapak Ibu, maka ada 3 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan dan satu pun di antara kita tidak ada yang mengetahui. Saya ulang Bapak Ibu. Ada 3 yang Allah rahasiakan dan satu pun di antara kita tidak ada yang mengetahui. Apa itu Ustaz? Yang pertama ada namanya waktu kematian. Waktu kematian ini Bapak Ibu tidak ada di antara kita yang tahu, betul? Atau siapa tahu ada yang tahu kasih mami jarita? Ada enggak? Tidak ada toh? Tapi saya pernah ceramah Pak Ibu di Bontolondro. Kebetulan ini yang saya tanyakan sama jamaah. Ada enggak di antara kita yang mengetahui kapan kematiannya akan tiba? Tapania sekretutua buru deh. Nangka jarinna. Nakana kusing itu nakena.
Jagon itu tuh iya. Orang lu ni penuntukin deh Bapak Ibu. Ku bilang kapan waktu kematian tak Bapak? Nah kau punya tanian jual lo nak bangi. Iya Bapak Ibu. Hadir malam itu Ibu Desa. Jadi saya nak karang-karang cerita Bapak Ibu. Iya. Begitulah kematian Bapak Ibu sekalian. Jadi kematian itu Pak, kenapa tuh sumpah itu? Kalau kematian tidak datang di siang hari, maka kematian bisa datang di malam hari. Betul? Kematian bisa datang di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, bahkan di waktu subuh. Dan kematian juga bisa datang di saat kita dalam keadaan bersantai, juga bisa datang dalam keadaan kita beristirahat. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kematian bisa datang di acara seperti ini. Serius Bapak Ibu. Karena saya pernah ceramah di Boron Rapua. Iya. Singkam ini tuh Boron Rapua hadiran ya Bang ya? Nada. Iya. Nak ceramah ya Bang ya Bapak Ibu. Serius kah? Sama ini bentuk tak. Cuma yang membedakan, ada saya punya jamaah itu, dia duduknya paling di belakang. Jadi pemupurang di Bogoa. Ya. Sini ke, siapa? Pak Lurah. Sini ke. Kalau pemimpin itu harus di depan supaya dilihat sama masyarakat. Tahu kan? Mantap ini, ke Pak Lurah sama Pak Desa datang. Nggak ada Pak Bupati ya? Iya, kita begitu. Ya, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Dia paling di belakang duduknya Bapak Ibu. Tamaka bajikna cidona, bagus duduknya, tapi tamaka tom bajikna timrona. Kang ada memang itu orang diceramai begitu Pak. Kita selaku laku ceramah, dia selaku laku tindra. Tapi kalau saya yang ceramah, nah ada orang mau tidur lagi. Tapi sebelum tidur dengar dulu ini cerita. No? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin saya ceramai, semakin nyaman tindrona. Saking nyamannya tindrona Bapak Ibu. Anda nasari waktu anak ngorok. Ngorok. Pernah dengar orang ngorok? Tindro. Bapak Ibu. Waktu dia ngorok masih diketawai. Ngorok berkali-kali. Anda mendekat kali Bapak Ibu. Dilumpak gimana? Kenapa? Karena orang yang tadi dia ngorok bukan dalam keadaan dia tidur. Melainkan dia ngorok karena dia dalam keadaan zakaratul maut. Saya yang ceramah malam itu Bapak Ibu. Akhirnya mari ceramah ya. Karena apa yang ceramah? Nasi lala ngasih mutawa. Bapak Ibu. Iya. Akhirnya ini yang tadi yang tidak bagus perasaannya Bapak Ibu dibawa masuk ke rumah duka. Sampai di dalam saya dipanggil. Ustaz, tamat kimas tasi. Saya masuk. Lihat, ternyata betul orang ini sedang menghadapi zakaratul maut. Maka sebelum saya masuki ceramah inti saya Bapak Ibu, saya mesti sampaikan ini. Karena tidak menutup kemungkinan di antara kita suatu hari nanti akan menghadapi namanya orang yang dalam keadaan zakaratul maut. Bapak Ibu. Ya. Apakah itu keluarga? Apakah itu tetangga atau lain sebagainya? Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang, Ustadz, ketika saya menghadapi orang dalam keadaan zakaratul maut, apa yang saya harus lakukan? Satu, lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang harus dilakukan. Nah,
Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntung orang dalam keadaan sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya. Siapa yang berhak menuntun orang dalam keadaan sakarat? Siapa saja boleh, tapi yang paling afdal itu adalah orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Kalau istri yang sakarat, suaminya yang tuntungi. Kalau suaminya yang sakarat, istrinya yang tuntun. Kalau orang tua yang sakarat, anaknya yang tuntun. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita anaknya yang maju menuntun. Kan biasa ada yang terjadi. Tapi Pak Ibu, ayo Bapak Ibu. Lalu ya kamu. Pak Ibu, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Tapi kalau kita ya sekarang ya. Saya ulang Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu membahagiakan orang tua dengan cara membangunkan dia rumah yang megah, atau kalau kita tidak mampu membahagiakan orang tua dengan mengajak dia haji ataupun umrah, cukuplah kita membahagiakan orang tua Bapak Ibu. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara pada saat dia dalam keadaan zakaratul maut, kita yang ada di sampingnya menuntun kalimat la ilaha illallah. Itu cara yang paling, Pak Ibu, yang paling luar biasa, yang paling orang tua senang pada saat zakarat, anaknya yang menuntun. Jadi nak biasa aku sampaikan Pak Ibu, kalau orang tua atas zakarat, maju anaknya yang menuntun. Kadang-kadang kan ada yang biasa Pak Ibu, terjadi. Disuruh maju anaknya, apa bilang? Tayangi, aku bayang Bapak Imam. Ngapa nak Pak Imam nuboya? Nah bilang tidak ku tahu caranya Ustaz. Gampang. Sebut la ilaha illallah dengan suara yang sedang. Tidak usah terlalu besar, tidak usah. Iya, tidak usah teriak-teriak. Yang sedang-sedang saja. La ilaha illallah. Iya, tidak usah teriak. Apalagi kalau ada orang zakarat di dalam kamar. Nah satu kamar orang berteriak la ilaha illallah. Bukan orang menuntun itu. Jadi apa Ustaz? Orang konser. Di ruangan ICU. Orang tua atas zakarat. Dituntun dengan suara yang besar. Bisa jadi orang tua yang dituntun, orang lain yang meninggal. Bapak Ibu sekalian. Terlalu besar. Jadi sedang-sedang saja. Kami kira jurong penduduk. Yang sedang-sedang. Kenapa Bapak Ibu? Karena menurut guru tak, orang yang dalam keadaan zakarat diberikan pendengaran 2 kali lipat dibandingkan pada saat dia sehat. Jadi puna niat tobong lo Pak Ibu amadang, bagian tu palangiret na waktu namadang. Iya. Bagi palangiret na waktu namadang. Makanya tuntung saja dengan suara yang sedang. Jangan juga bisik-bisik, salah. Masa ada orang zakarat bisik-bisiki? No pambani babano mari tolina. Dan apa man bisik-bisiki? Terlanggar nyo tumadang, yang mau sabak nam bawa nyo tumadang. Nah sekanda gua, apa gua? Jangan, ya. Tuntung dia dengan suara yang sedang, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi inilah yang kita lakukan. Orang anaknya yang mesti menuntut. Hebat na Pak. Ketika orang tua dalam keadaan zakarat, ada anaknya di sebelah kiri, ada anaknya di sebelah kanan, ada anaknya di bagian atas. Capek di sebelah kanan, kiri yang menuntun. Capek di sebelah kiri, tuntun yang di sebelah kanan. Capek di sebelah kanan, lanjutkan yang di sebelah atas. Tapi ada juga pernah dengar begini Bapak Ibu. Ustadz, mana mau tutuaku Ustaz, tidak bakalan mau duduk di sebelah kanan. Aku bilang kenapa? Dia bilang Ustaz, dia bakalan ngiri. Kenapa nyo? Nah kan Ustaz, di situ beda tempat duduk na malaikat na cabut nyawana. Terus kenapa kalau di sebelah kanan kau duduk? Apa hubungannya? Dia bilang Ustaz, salah cabut nanti malaikat kah? Nanti kadang-kadang bawaan.
Nah, ada begitu. Ya. Nah, ada. Bapak Ibu sekalian. Jadi tuntung la ilaha illallah. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kalau kita menuntun orang dalam keadaan zakaratul maut, kemudian dia sempat membacanya dengan kalimat itu, nak bitta wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menghabiskan perkataannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi ada tuh orang bilang begini, Ustaz, gampang di balik masuk di surga di. Lagi gampang memang ji. Nah bilang iya Ustaz, kayak itu ji syaratnya orang masuk di surga. Bilang mana itu? La ilaha illallah. Jadi nanti saya Ustaz kalau zakarat kayak itu terus ku baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ku bilang cocok. Pun ngurangi jangan. Betul tidak? Kan betapa banyak orang yang dalam keadaan zakarat dituntun la ilaha illallah, baca kok la ilaha illallah. Tidak mampu. Kenapa? Membaca kalimat la ilaha illallah pada saat zakaratul maut tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah. Ya, tentu ini Bapak Ibu kembali ke pribadita waktu tatalla sari tompok dan dinua. Nah, jemaah sekalian sama dirahmati Allah. Jadi kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Yang Allah rahasiakan itu Bapak Ibu, persoalan kematian satu waktunya. Tidak ada yang tahu. Betul tidak Bapak Ibu? Jangankan kita, Nabi sendiri tidak tahu. Tidak tahu Nabi Bapak Ibu. Makanya ketika Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, sahabat bertanya, "Ya Rasul, kapan waktu kematian kami ini akan tiba?" Nah, nak bita, ya aku pusingan. Nabi tidak tahu. Tapi Bapak Ibu, tapi sekalipun Nabi tidak tahu, nah kasih gambaran. Apa gambarannya Ustaz? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ini gambarannya. Nabi tidak tahu waktu kematian, tapi gambarannya di sini. Nah, kalau nak bita, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang sampai. Saya ulang, umurnya umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang sampai. Ustaz, ada enggak yang meninggal di umur 80 tahun? Ada. Ada Ustaz yang meninggal di umur 90 tahun? Ada. 100 tahun? Ada. Tapi sikit aku mereka. Betul tidak Pak Ibu? Iya. Bahkan kalau kita mengikuti umurnya Rasulullah, saya tanya dulu, berapa umurnya Rasulullah meninggal? Berapa Pak Ibu? Lah, iya, cocok. Enjo paling angkuwaya lah, biar 60 tahun nabai. Cuma tenda sing segura nak pindah. Ya toh, Bapak Ibu. Berapa? 63 tahun 40 hari. Nah, ada sahabatnya Rasulullah, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Berapa juga umurnya Ustaz? 63 tahun juga. Umar bin Khattab 63 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Ali pun demikian. Jadi tabe di Bapak Ibu. Jadi pun nanam minawang kiri umuruk nanak bita. Jangan kita tersinggung. Ibu di. Pun nanam minawang kiri umuruk nanak bita. Nah kebetulan ada jamaah hadir pada malam ini. Umurukna 62 tahun. Asam pulau serebulan. An 28 lona. Menurut lagi. Iya, kemungkinan itu tanggal labus kalau urut si bapak lagi mati. Kalau kita mengikuti umurnya Rasulullah, tapi ternyata banyak yang melewati umurnya Rasulullah, betul? Almarhum berapa umurnya yang meninggal? Berapa? 57. Dengar ya Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan ungkapan seperti ini. Kalau ada umatnya Rasulullah meninggal di atas 70 tahun,
berarti alhamdulillah dapat bonus. Tapi kalau ada yang meninggal di bawah 60 atau di bawah 50 tahun, berarti anggupai diskon. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, pilih mana? Bonus atau diskon? Bonus Pak Desa. Bonus. Hampir memang setiap tempat ku datangi ceramah, kalau ini yang saya tanyakan, pilih mana Bapak Ibu? Bonus atau diskon? Saya bilang bonus Ustaz. Nak pun nak lampai di Sentral Al-Mali Baju. Apa nak boya? Ada ke diskon? Nyawa nu dari diskon anu. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati Allah. Tuh, Bapak Ibu. Jadi persoalan waktu kematian tidak ada yang tahu. Betul tidak? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Sekarang saya kasih solusi Bapak Ibu. Sekalipun Rasulullah tidak tahu kapan waktu kematian akan tiba, kita pun yang hadir malam ini tidak tahu kapan waktu kematian kita akan tiba, tapi ada solusinya Bapak Ibu. Ada solusinya. Apa solusinya Ustaz? Kita boleh memohon kepada Allah. Kita bisa meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Minta kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah manusia yang tak luput dari kesempurnaan. Saya, ya Allah, punya ilmu yang sangat minim. Ilmu kami sedikit, ya Allah. Kami masih banyak yang tidak saya tahu, ya Allah. Termasuk kapan waktu kematian akan tiba, saya tidak tahu, ya Allah. Oleh karena kami tidak tahu, maka kisah remama ya Allah, waktu baji untuk mati. Berikan kami waktu yang terbaik untuk meninggal, ya Allah. Saya tanya ke Pak Ibu. Pak Ibu, mau tahu waktu yang terbaik meninggal? Mau ki? Mau tahu? Serius ya? Satu, dengar ya. Ini waktu yang terbaik meninggal. Yang mana itu Ustaz? Nak bita. Mamata yaumal jum'ata أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبور. Inai tahu mate ribanginna juma ya rekan lonna juma, maka tidak ada balasannya kecuali Allah akan hindarkan dari fitnah kubur. Jadi bagus itu mati di malam Jumat atau hari Jumat. Malam apa ini? Malam Rabu. Besok malam Kamis. Besoknya talumbangi mami. Balura. Talumbangi mami. Siapa tahu ada mau daftar? Serius gini? Pak Ibu. Tinggal di mami. Nah bilang, Ustadz bagus kita meninggal di hari Jumat atau meninggal di malam Jumat. Bagus. Sampai-sampai ada yang bilang begini. Ustadz, berarti bagi toje gitu matena yo sapi balaku. Ku bilang kenapa? Ku bilang bagus ki. Nah bilang hari Jumat tuh meninggal Ustaz. Bilang bagus memang ke hari Jumat meninggal. Nah bilang cocok Ustaz. Hari Jumat meninggal tapi tidak pernah sembahyang. Bagaimana itu Ustaz? Dengar baik-baik. Barusan tak mungkin dengar penceramah begini Pak Ibu. Mohon maaf. Dengar baik-baik. Mereka yang tidak pernah sholat 5 waktu. Ya. Tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Kita silaku-laku puasa kalian kalau papusu-pusu haloro. Silaturahminya tidak bagus. Kikir juga orangnya. Kebetulan mati pada hari Jumat. Wallahi Bapak Ibu, tidak akan disiksa di kuburnya. Tidak akan disiksa di kuburnya. Jadi Ustaz, kapan disiksai? Allah Nabi satu. Allah satu balura. Serius kan? Tuh enggak? Tidak disiksa hari Jumat. Biar kita tidak sembahyang Pak Ibu. Kalau kita meninggal hari Jumat tidak disiksa lagi. Kapan pi? Nanti hari Sabtu. Ini serius. Nah bilang kenapa bisa begitu Ustaz? Begitulah Allah muliakan hari Jumat. Allah muliakan hari Jumat Bapak Ibu. Sama kan bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintunya neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dan siksaan kuburan diistirahatkan.
maka mereka yang meninggal di bulan Ramadan tidak akan disiksa Bapak Ibu, sekalipun dia tidak berpuasa. Jadi kapan disiksa Ustaz? Bulan Syawal. Kita silaku-laku ngandai murah sak kau ngandai belender. Alay. Bapak Ibu, yang iya. Allah muliakan hari Jumat. Allah muliakan hari Jumat. Makanya saya selalu sampaikan kepada jamaah, muliakan itu hari Jumat. Bagaimana caranya Ustadz memuliakan hari Jumat? Apakah saya harus berpuasa di hari Jumat? Jangan. Justru berpuasa di hari Jumat itu tidak dianjurkan. Kecuali berpuasa bertepatan boleh. Misalkan kita selalu berpuasa Adam. Ya, puasa puasa Daud. Ya toh? Itu kan puasa Daud, kita sudah paham toh? Puasa Daud itu sumu tasihu puasa satu hari, as-saimu yauman wa yuftir yauman. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Jadi kalau hari ini dia puasa, besok tidak. Besoknya puasa lagi, besoknya lagi tidak. Kebetulan dapat hari Jumat, boleh dilanjutkan. Atau puasa nazar. Puasa nazar selama 3 hari. Dapat hari Jumat, silakan dilakukan. Tapi menghususkan jangan. Kenapa? Karena ada yang lebih utama, ada yang lebih wajib daripada sunnah. Apa itu? Sholat Jumat. Iya. Karena jangan sampai puasa ki, tetes sampula tak dok lagi. Pak remagi poe, atin rogi, ya saramami nimbau, salami jam-jamang. Puasa sunat nu jama, sumai Jumatan nu mangi. Betul tidak? Jangan lagi kita puasa jadi. Nah kita tahu terlambat dah, bagi kita tahu paling mindra. Itu jamaah so bahagia. Bapak Ibu. Iya, termasuk bapak-bapak. Oh bapak. Saya terlambat mau pergi sembahyang Jumat. Iya. Jangan suka terlambat pergi sembahyang Jumat, Pak. Silakan lakukan aktivitas dunia boleh. Di waktu pagi beraktivitas, tapi ingat kembali untuk sholat Jumat. Ya toh? Jangan selalu terlambat. Iya. Jangan selalu terlambat pergi sembahyang Jumat. Tapi saya tahu, Bapak, jangan tersinggung Bapak. Saya tahu kenapa bapak-bapak suka terlambat pergi sembahyang Jumat. Mau kita tahu Bapak? Mau kita tahu Ibu mau tahu Ibu? Mau tahu? Kita nak batui. Masih mau kok? Ibu, kenapa ya Ustaz? Kita benar nak batui. Kenapa na istrinya Ustaz? Tapi Ibu di. Harusnya itu perempuan lebih khusus kepada istri. Istri tabe harusnya itu bersifat seperti istrinya Rasulullah ketika hari Jumat. Itu istri Rasulullah ketika hari Jumat tiba, maka dia sibuk. Apa kesibukannya? Sibuk mengurus segala sesuatunya, termasuk persiapan sembahyang Jumatnya Rasulullah. Dia siapkan jubahnya, dia siapkan pecinya, dia siapkan semuanya. Nabi tinggal ambil. Jadi harus nanya Ibu kamatong kinja. Bu. Oh Ibu. Jadi harusnya begitu kalau hari Jumat. Cari-cari Tommy itu bajunya suami yang paling bagus kah? Ya na pakai lah bahasa elemo, ya tuh na ada galemo. Apa je bunyi mai pai? Lah busumi. Iya. Ya toh menapake pergi di kokona gudung. Ya toh napake lah baju Jumat. Nauzubillah. Ya. Jadi Ibu harusnya begitu. Jam 11, panggillah suami tak. Dai. Adai. Ngurai. Jangan lupa kau main ngapai. Kadai. Pamarin tu jam-jaman. Ngapai ya? Lama Jumat. Jumat lah pengasih tu Jumat kau bentang lampa. Jadi tabi Bapak. Nyarinya pun lalu Jumat ki nak nyare-nyare misalkan bainenta maklumi mami. Ya toh, maklumi saja. Kakak mamintong itu pun nampak bayi anak nyari-nyari. Begitu memang kalau perempuan suka marah-marah. Kenapa? Karena perempuan terlahir atas nama Hawa. Iya. Laki-laki? Ada. Kenapa bisa Ustaz?
Perempuan Hawa, laki-laki Adam. Begitulah perempuan. Nangnya tak bongkar babana. Hawa. Gitu. Kalau laki-laki Adam. Dari penyanyi lagi benih pesan nama ini apa? Adam. Itu saja. Ya toh. Mau banyak itu perempuan nyari-nyari. Oh, iya babana tiap hari berjanji. Salah salo niat na buranin. Sibilang kami 97 putaran. Pasti itu main kau. Betul nyon rekang Palang-palang saya aku nak bicara. Palang. Berarti na supaya ku telepon tanang kangka. Kui ama ko pole, ku SMS mo ko pole tanu. Tanu balak-balas. Ijo kau sipak nun rem tu kulin rumah. Mulai kisuran sampai kami ni. Karena nelo larwa mulai sampai pangi. Anjo kasur ka, palungan ka, salimu ka, di dalam kamar ngasing suruh. Noko burani nani kuren ni rasul, noko bantar ko tidro. Noko burani na, oi mana? Ngapai? Lusenyo ko na rin magaja sumpay. Nagabenin na, ilalam mo ko pale. Lele. Kadoe, ito. Auzubillah. Jawab atas kira saya dirahmati Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya kembali ke yang tadi ya. Jadi begitulah waktu kematian Pak Ibu. Tidak ada yang tahu. Ya, waktu kematian. Kalau sudah sampai ajal kematian tak Bapak Ibu. Dengar ya. Kalau sudah sampai ajal kematian, mau tidak mau, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Betul? Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, rela ataupun tidak rela, niat persiapan tidak ada persiapan, tahu pasumbayang tidak ada pasumbayang. Kalau sudah sampai ajal kematian mati. Betul tidak? Iya. Orang sakit tidak sakit, pejabat rakyat biasa, ustaz sampai mati. Tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian. Tapi kan mati bukan masalah ini. Bapak Ibu, mati sebenarnya bukan masalah. Iya. Mati juga tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena Nabi katakan, Kul. Allah katakan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada Nabi, Kul ya Muhammad, innal mauta tafiruna fa innahum mulaqikum. Sampaikan kepada seluruh umat Muhammad, sesungguhnya kematian yang paling dia takuti. Kenapa dia takut mati? Mungkin takut meninggalkan hartanya. Mungkin takut meninggalkan jabatannya. Mungkin takut meninggalkan keluarganya. Tapi ingat, walaupun dia takut Muhammad, sampaikan, fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian akan datang merenggutnya. Bapak Ibu, jadi mati bukan masalah, mati tidak perlu ditakuti. Yang kita takuti Bapak Ibu, apa persiapan yang akan kita bawa mati? Betul tidak? Jangan minta Pak Lurah. Persiapan. Kenapa mesti persiapan Ustaz? Tabe. Kenapa mesti persiapan? Karena ini lintas alam, bukan lintas daerah. Betul? Lintas alam ini, alam arwah, alam rahim, alam syahada, alam barzah, alam akhirat. 5 alam. Alam arwah dari maki. Alam rahim Batanam maka sudah dari sana. Setelah alam rahim dipindahkan ke alam syahada. Inilah dunia yang kita tempati saat ini. Setelah alam dunia menuju ke alamul barzah. Alam barzah apa? Kuburan. Setelah alam kuburan menuju lagi ke alamul akhirat. Alam akhirat disitulah ditentukan tempat kekalnya kita Bapak Ibu. Apa itu? Surga dan neraka. Ini jadi dua ya. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan neraka, surga. Saya doakan kita dan kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Semoga insya Allah kita semua menjadi penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Ini lintas daerah Bapak Ibu. Apa? Lintas alam. Tapi saya bilang, jangankan lintas alam, lintas daerah pun mesti ada persiapan. Betul? Contoh Pak Ibu, contoh.
saya dipanggil ceramah malam ini dari rumah menuju ke sini Pak Ibu. Kalau tidak ada uangku 100.000 di dompet, biarkan dipaksa tidak ke sini. Kenapa Ustaz? Karena uang 100.000 yang saya punya, itulah persiapan saya di jalan. Betul? Nah, coba bapak-bapak turun Makassar. Nah, satu mobil turun, kita tidak punya persiapan. Andrek doi, tidak bawa makanan, tidak bawa air mineral, sampai di Makassar, mantap pengoi. Orang-orang tak makan, masuk makan bakso, gitu totok gimana? Motong ke makan bakso, masuk makan, mati siri. Iya, kenapa? Karena tidak ada persiapan. Dia bilang, Ustaz, kalau misalkan uang di Ustaz, uang kan di Makassar banyak di keluarga. Nah, kalau masalah uang Ustaz, saya pergi sama tetangga minta, saya pergi minta sama keluarga. Aku bilang boleh, silakan pinjam, silakan minta, silakan dipinjam. Karena ini dunia, boleh pinjam meminjam. Tapi untuk akhirat tidak ada pinjam meminjam. Pak Ibu, di akhirat tidak ada pinjam-pinjam. Dengar Bapak Ibu sekalian, teman akan meninggalkan temannya, sahabat akan meninggalkan sahabatnya, saudara akan meninggalkan saudaranya, ibu akan meninggalkan istrinya, suaminya, suami akan meninggalkan istrinya, dan orang tua akan meninggalkan anaknya, dan anak pun meninggalkan orang tuanya. Jadi apa yang terjadi pada saat itu Ustaz? Kita akan masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatan selama ini yang kita lakukan di dunia. Makanya butuh persiapan, Bapak Ibu. Pak Ibu, sudah mi? Detik selama milanjo. Sampai jam berapa ini kasih ceramah? Jam 1. Jam 1. Coba minyak mantap kau min reke. Ya, Bapak Ibu. Lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, tabi jadi butuh yang namanya persiapan. Ya, persiapan apa itu Ustaz? Tidak ada lain kalau berbicara orang persiapan Bapak Ibu, pasti persiapannya ibadah. Betul? Itu yang dipersiapkan ibadah. Tidak ada lain. Ibadah apa itu? Di antaranya adalah sholat. Tapi kalau kita bicara masalah sholat Pak, tidak perlu semua kita ini diceramai tentang sholat. Kenapa? Karena saya yakin sentuh pasumbayang asing hadiran di bangnya. Amin. Kenapa aku yakin sekali Ustaz? Yakin ah? Kenapa aku yakin? Ayo, saya tanya dulu. Siapa di sini yang tidak sembahyang? Kasih naik jarina. Tanya ini toh? Berarti sentuh pasumbayang asing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Pak Ibu, tapi kayaknya masih banyak saudara-saudari kita, na'udzubillah, tidak sholat. Betul? Tidak sholat Bapak Ibu. Ada saudara-saudari kita mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada sama sekali sholatnya. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang tanya, woi, kenapa kau tidak sholat? Dia bilang, saya sholat mamu. Sholat ki, sholat disiksa kau nanti di akhirat. Apa kau ada bagotok pilih aturoi? Nauzubillah. Bapak Ibu, ada tong itu sholat itu sholat ji, tapi sumbai lohor tang sumbai ngasara. Ya kalau sumbai ngasara tang sumbai mayang, magharibi. Ya kan sumbai magharibi tang sumbai ngisa. Ela habis subuh na, Pak. Ya Bapak Ibu. Saya tanya, oi, angapa kamu nyobatin sumbayang kau? Sumbay loro kau sumbay ngasar kau. Apa jawabannya? Kasukur menjustas kania aja. Daripada tanania, anguri yang kuah, Ustaz, saya bersyukur karena masih sholat masih sholat duhur walaupun tidak sholat asar. Kenapa aku bilang begitu? Daripada itu Ustaz sebelah kanan rumahku Kenapa dia? Sumentonya Ustaz, maka sekali di seminggu. Iya kah? Iya. Sholat apa? Semain Jumat. Masih kuda nang yo Angapa bengkau nak kamu nyoba dari sumbaya? Sumbay sekali aku sumbay seminggu. Alu Jumat. Apa jawabannya? Kasukur menjo.
Kasumbayan Jumat aja. Ngapain nunggu kaman jo? Nah kan Ustaz, dari mana nyo kada bukan bala ka? Ang nyo kada bala niya. Asumbayan to nyo Ustaz, maganda pinruan si tahu. Idul Fitri, Idul Adha. Masya Allah. Lapat to mintulap pasamura batura wasakin na isang libero. Atau batura tasakin na isang libero. Sangkok beru, sejadah beru, baju beru, selera beru, sandali beru, telah puasa. Auzubillah. Labalap pa sa tagadan. Allahu Akbar. Ay, tamang Allahu Akbar ka, telah puasa ko. Auzubillah. Tapi Allah tidak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah tidak sampaikan seperti itu. Yang jelas, datang hari lebaran, semua orang berbahagia. Betul? Yang tidak berpuasa berbahagia. Yang puasa lebih-lebih pasti berbahagia. Betul? Iya. Tapi mohon maaf, di balik kebahagiaanmu bos, tapi ada pasti rasa penyesalanmu. Kenapa? Karena memang berbahaya, tapi anda puasa. Betul tidak? Maka saya doakan kepada saudara-saudari kami yang hadir pada malam hari ini dan kebetulan belum melaksanakan puasa Ramadan tahun lalu, insya Allah semoga tahun depan diberikan umur yang panjang, diberikan kesadaran oleh Allah dan bisa berpuasa selama 30 hari lamanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sholat Bapak Ibu. Kenapa? Biar ki Bapak Ibu banyak sedekah. Kalau sholat rusak semua. Puasa rusak Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamat ya sholat. Pertama yang diperiksa nanti dari kemudian kelak bukan karena banyaknya sedekah, betul? Bukan karena banyaknya puasa sunnah, tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pertama yang dihisap nanti dari kemudian adalah sholat. Fa in saluhat saluhasairi amali, bagus amal sholat kita, maka bagus juga amal yang lainnya. Wa in fasadat fasadasairi amali, pandra amal sembayanta, maka akan rusak amal yang lainnya. Jadi yang menentukan atas keselamatan dunia dan akhirat kita tergantung bagaimana kita menjaga sholat tak 5 waktu. Alhamdulillah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang Allah rahasiakan adalah tempat kematian. Betul Pak Ibu? Tempat kematian juga tidak ada yang tahu. Ada orang lahir di Campagaloy, meninggal di Kalimantan. Almarhum, toh? Lahir di sini, meninggal di Kalimantan. Iya. Tempat kematian ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Saya sendiri tidak tahu di mana meninggal. Bisa jadi meninggal di Bantai, juga bisa jadi meninggal di tanah haram. Iya, tapi ini aja untuk palak Bapak Ibu. Ada. Iya, nah karena bita, siapa yang ingin meninggal di tanah haram, meninggal maki di sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang meninggal di sana itu Pak jaminannya surga, insya Allah. Ketika dia meninggal dalam keadaan berumrah, ketika dia meninggal dalam keadaan berhaji, maka sampai datangnya hari kiamat dianggap bertalbiyah. Meninggal di tanah haram, di tanah yang mulia, dikuburkan bersama orang-orang yang beriman. Apalagi kalau dia meninggal di Madinah, satu tanah dengan Rasulullah SAW. Dan luar biasanya, selepas sholat disolatkan oleh ribuan juta orang. Alhamdulillah. Jadi baji gitu mati rata Bapak Ibu. Iya. Yang penting matinya tidak diusahakan sendiri. Siapa tahu sebelum nak lapar umrah namali racun garamusun romai. Rate pinainungi, mati ko iya. Tapi selamat datang di kuburan di balu-balui. Bapak Ibu sekalian, saya doakan kepada seluruh yang hadir, insya Allah semoga suatu hari nanti Allah memanggil kita Bapak Ibu menuju ke Baitullah, melaksanakan ibadah umrah ataupun melaksanakan ibadah haji. Amin. Mau ki? Mau? Daftar lagi. Bapak Ibu. Saya mau sedikit promosi Bapak Ibu. Siapa tahu mau umrah ya dan langsung dibimbing sama saya. Insya Allah pada tanggal 7 Desember. 7 Desember insya Allah saya akan membimbing jamaah. Untuk jamaah yang masuk dari pintu pribadi saya Bapak Ibu sebanyak
22 orang yang akan dibimbing pada tanggal 7 Desember. Ya, insya Allah. Kalau saya bimbing ki Bapak Ibu, mulai ki lampat nia anak ki ngurang ki. Pada saat tawaf, saya pandu ki. Bertawaf, saya teriak berdoa, silahkan aminkan atau ikuti doa saya. Pada saat sa'i, saya teriak berdoa, silahkan ikuti atau aminkan. Pada saat tahallul, saya juga bimbing ki. Alaba balanja, nak ketemu orang ki. Ini serius kah? Pokoknya punak kutak namanya jamaah Ustaz. Adakah belanja hari ini? Ada. Kenapa kah? Kita mana Ustaz? Mau ikut temani? Iya Ustaz, kita mana kata anda kusing, kita mana papalu sempo. Oh, kalau saya ku tahu, timai papalu sempo, timai papalu kaja lah. Jadi harus kurang. Nah, karena kurang Ustaz, oke bi? Kurang ki. Yang penting balian tunga. Jamaah tazkirah. Insyaallah tanggal 7 Desember ya. Bapak Ibu namanya Rayyan Menara Travel, sekali bayar umrahnya berkali-kali. Termasuk yang pernah dipakai tuh haji rumah itu jamaah saya. Ya. Nah, itu kita dulu yang bimbing. Bapak Ibu, jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apalagi sebab kematian juga tidak ada yang tahu. Semoga 3 ini Bapak Ibu insyaallah kita dimuliakan oleh Allah dan kita mati di waktu yang tepat, waktu yang Allah muliakan, di tempat yang Allah muliakan, dan juga sebab dengan sebab kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian ini yang bisa aku sampaikan Bapak Ibu, karena ini masih malam pertama. Insyaallah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir Bapak Ibu izin juga promosi bahwa di Kabupaten Bantaeng telah berdiri Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi Lonrong. Itu pondok pesantren saya Bapak Ibu. Tahun ajaran ini baru saya buka. Alhamdulillah saya menerima santri sebanyak 34 orang di tahap yang pertama. Termasuk santri saya ada 3 orang di Campagaloy. Alhamdulillah. Jadi setelahnya Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ini anak tamat dan memilih pondok pesantren saya, insya Allah silakan hubungi kami Pak Ibu, karena langsung dibina oleh saya. Termasuk santri nih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah itu hafalannya sekarang sudah 8 juz. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Ini yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kata-kataku yang salah datang dari pribadi, namun yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi